Bayu kula mau kek dhewe, Mbak. Udah siang. Bikinnya tidak gitu. Kayak lewat kan siang juga. Gimana bu kabarnya pada puasa atau enggak? Ininya tensi tinggi apa gula banyaknya? Darah tinggi ya apa ya? Gula itu berapa ya? Cuma banyak ini kan kegiatan perolahan sih. Itu emang kegiatan yang setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngabarin jenengan HP dia tadi. Iya wis turun. Sebelum itu enggak Iku penting wis ngabarin jenengan lega deh ngono. Jadi buat cek jalannya itu buat evaluasi. Emang apaan gue ngono. Bukan obat terus ya. Kan dievaluasi dari kandungan ginjalnya. Oke. Oh iya, kon bayari Mbak berarti Gus. Kolesterolnya, terus gulanya berikut. Tensi inggil itu biasanya di atas 140, pernya itu 90. Jadi jangan kalau misalkan di tensi, itu harus tahu pernya juga ya bu ya. Apa sing si inggil toh. Jadi misalkan tensinya 150, ya, pernya berapa? Jadi jangan cuma terus tensinya berapa? Tensi 150. Nah, pernya berapa harus tahu ya. Soalnya kalau dengan walaupun misalkan dengan tensi yang atasnya itu cuma 130, tapi yang bawahnya itu lebih dari 90, ini berarti inggil ya. Pokoknya nek di atasnya 90 berarti ini inggil. Itu nek sing pere. Tapi kalau yang atasnya itu lebih dari 140. Oke. Nah terus biasanya nek tensi inggil itu rata-rata mboten enten gejalane. Nek misalkan jenengan kok dok saya tensinya kali atus, tapi mboten enten sing diraoske itu malah bahaya nih. Soalnya rata-rata emang nek tensi inggil itu mboten enten sing diraoske. Kayak mumet, habis niku gliyang, cengeng, mimisan itu sebenarnya kadang-kadang itu sebenarnya mitos niku ya. Tapi ya kadang ada beberapa yang memang bergejala gitu. Tapi banyak sih mboten enten gejalane. Jadi ampun nek menjenengan tensinya inggil mboten enten sing diraos, tapi mboten ngunjuk obat. Terus niku nggih. Kan kadang tensinya kula inggil, tapi mboten enten sing diraos mboten usah ngunjuk obat nggih. Mboten perlu dulu nggih. Jadi kalau misalkan tensinya inggil jenengan harus minum obat. Soalnya kalau jenengan udah dilatih kaya tensi inggil, ya niku emang seterusnya bakal ada terus. Karena ibaratnya jangan kan tahu selang pipa niku loh, selang apa nyirami tanaman itu kan misalkan udah bolong kan nggak bisa, kalau ditambal kan tetap bolong ya. Ya kalau misalnya ibaratnya udah rusak ya dia cuma bisa ditambal, tetap nanti lama-lama tetap bocor. Terus niki nek tensi inggil niki komplikasinya kata. Nek misalkan jenengan komplikasi ke jantung, itu biasanya dadane nyeri, sesek kados niku nek melampat tebih megap-megap, terus dadane nyerine niku sampai tembus punggung apa teng tangan. Terus disertaine kalau kali niki keringetnya gembul Gus. Nggih.
Terus stroke itu sing paling banyak stroke ya. Jadi kayak ngomongnya pelo, terus merot, terus habis itu tangannya lemes sebelah, nopo sikile lemes sebelah gitu ya. Nah terus habis itu ada gagal ginjal. Gagal ginjal itu bisa yang menyebabkan cuci darah itu. Dengan udah ginjalnya rusak itu harus dicuci darahnya. Nah itu kan kadang dok, niki kulo ngunjuk obatnya kata takutnya nanti kena ginjal, itu salah ya. Jadi kalau misalkan dengan punya tensi tinggi, punya gula, nggak minum obat malah bisa jadi gagal ginjal gitu. Bukan karena minum obatnya gitu ya. Kecuali dengan ngunjuk obatnya itu sembarangan dari maksudnya dengan bukan dari resep dokter, tapi dengan tumbas kiambek apotek gitu. Terus kalau diabetes itu kondisi di mana pankreasnya itu tidak dapat meregulasi kadar gula. Jadi ibaratnya organ yang namanya pankreas di dalam tubuh itu dia udah nggak bisa bikin gula gitu. Jadi gulanya itu ya tinggi terus, mboten saged diisi. Biasanya gula puasanya itu lebih dari 126. Nek dengan dicek mboten puasa lebih dari 200 itu juga bisa jadi diabetes juga nih. Cuman itu harus kalau bisa dengan misalkan mau cek gula itu puasa dulu. Soalnya kan kalau misalkan nggak puasa kan ternyata dengan tadi habis makan nasi banyak atau habis minum manis-manis kayak gitu kan kadang rancang. Terus nek diabetes atau gula itu seringnya bergejala. Kalau tadi nek tensi inggil kan kadang-kadang boten enten sing diraos ya. Nek gula itu biasanya sering pipis, terus sering haus, terus burem matanya, terus habis itu jenengan mak kata tapi malah berat badannya turun gitu. Terus sama gampang capek tapi nggak semua ya Bu ya. Pokoknya yang paling sering misalkan jenengan untuk mengetahui misalkan jangan gulanya belum dicek, tapi kalau misalkan malam itu dengan bangun buat pipis lebih dari 6 kali bapak dicek gulanya gitu ya. Soalnya kalau misalkan dengan pipis terus kan berarti ginjalnya untuk itunya kan memproduksinya cepat ya, berarti kan gulanya tinggi. Ini kalau ini komplikasinya, kalau komplikasinya sama kayak tensi inggil, tapi nek gula niku seringnya ada luka. Kalau misalkan dengan habis kena apa terus lukanya mboten nggak sembuh, berat coba dicek gulanya gitu. Soalnya kalau dengan punya riwayat gula itu kalau misalkan punya luka terus riwayat gula gitu, terus mboten ngunjuk obat, punya luka itu lukanya nggak sembuh kalau gulanya mboten terkontrol. Kalau gulanya masih tinggi terus punya luka ya itu nggak akan sembuh kecuali minum obat gula tapi lukanya lama-lama sembuh. Jadi kalau misalkan dengan punya gula mau jalan-jalan kalau bisa pakai sandal ya, soalnya kan kadang mboten teraos sukune nggih. Ya kadang kan mikirnya kayak oh enak dok kalau misalkan kena batu kayak kepijet-pijet gitu ya, tapi kalau misalkan dengan punya gula kalau bisa mending pakai sandal ya. Takutnya kan nanti di jalan nopo enten paku, nopo kecocok waktu kan mboten keraos, nanti tiba-tiba malah luka gitu. Nah kalau tensi inggil kalih gula niku nggak bisa sembuh ya, belum bisa, jadi belum ada obatnya yang tadi saya bilang. Kalau misalkan yang punya gula ya berarti emang tadi pembuluh darah udah rusak gitu. Jadi kalau misalkan diobati itu bisa, jadi kayak ibarat cuma ditambal. Nanti kalau lama-lama kayak ini ya nanti dia rusak lagi. Kalau gula sama, jadi yang penting jangan harus minum obat, gulanya bagus, tensinya bagus, insya Allah aman. Yang punya ini gula terus kakinya ada luka kayak itu atau tangannya ada yang luka
tok. Oh, cepet-cepet jenengan tapi punya riwayat gula. Bukan tensi Enggak, nama. oh cuma Hipertensi, tinggi. tensi tinggi. Oh, tapi enggak bengkak ya, Bu ya? Enggak. Oh, bengkak. Asam urat kolesterolnya gimana, Bu? Pernah dicek enggak? Oh, mboten. Kalau kayak gitu kan coba ini ya, Bu ya. Itu tiba-tiba berarti gitu. Kalau kayak gitu bisa jadi asam urat atau kolesterolnya tinggi kayak gitu. Jadinya ada peradangan di sendinya kan. Ini di sendi-sendinya nggih. Soalnya kalau asam urat ya itu biasanya di sendi-sendinya kayak timbul bengkak-bengkak kayak gitu, terus nyeri, kaku mboten? Nanti coba kalau misalkan jenengan ini nanti dilihat kolesterol sama asam uratnya. Tapi kalau misalkan emang bagus ya berarti mungkin nopo keceplak, nopo pripun kan suku. Pripun? Oh, sok bengkak. Pripun? Tapi jenengan pun nate cek kolesterol kali gulane. Kali niki asam uratnya. Pinten niku? Oh, dereng medal. Ya nanti tunggu hasilnya dulu ya, Bu ya. Nanti kalau misalkan ternyata kolesterolnya tinggi kan nanti dikasih obat kolesterol. Niku nggih. Yang penting bengkaknya kalau misalkan jenengan punya gula atau tensi tinggi itu ada bengkak yang bahaya nggih. Jadi bengkaknya itu di kaki dua-duanya kalau ditekan itu baliknya lama. Itu berarti dia ada penumpukan cairan di kaki nggih. Nah, itu bisa mengarah ke ginjal. Berarti ginjalnya itu nggak bisa menyaring dari airnya. Jadi numpuknya itu di kaki gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu jenengan nanti periksa nggih. Ampun kayak dipijat, ampun nggih. Kalau misalkan bengkak kayak gitu ya jenengan harus biasanya kalau bengkak kayak gitu terus pipisnya nggak lancar ya berarti ada gangguan di ginjalnya. Tapi kalau misalkan jenengan bengkak terus pipisnya masih lancar nggak apa-apa, nanti coba jenengan kakinya buat istirahat dulu. Biasanya kayak gitu kalau terjadi kalau misalkan jenengan jalan lama kayak itu juga bisa nih. Terus kan jenengan minum obat terus nih. Jadi untuk menghindari komplikasi ke yang lain-lain ke ginjal kayak gitu jenengan harus dibarengi minum air putih yang banyak. Gitu. Kalau jenengan minum obat tapi minum air putihnya nggak banyak itu juga percuma. Soalnya kalau itu kan ada ginjal itu kayak saringan gitu nih. Kan nanti kalau ibaratnya jenengan punya saringan di rumah. Nah, saringannya kan nanti misalkan nyaring kalau nggak dipakein air kan buatan larut ya. Nanti kalau misalkan dia di kan nggak bisa larut. Nah, itu sama. Jadi jenengan harus dibarengi minum air putih. Gitu. Tapi kalau teh, kopi itu juga harus dikurangi ya. Soalnya kalau kopi teh juga sama. Kopi teh itu ibaratnya ya dia ini bukan air yang kayak air putih. Kalau di ginjal dia bakal jadi gumpalan-gumpalan. Jadi kalau bisa sehari air putihnya itu 2 liter. 2 liter ya kalau yang aqua gede itu loh. Nah, terus ada yang namanya psikologis atau biasanya itu psikologis berhubungan sama kejiwaan ya. Ada jenengan mikir mboten nek misalkan tehnya inggil, gulane inggil kepikiran kayak nanti gimana kayak gitu. Nggih. Terus habis itu kalau misalkan setiap mau ditensi kepikiran gedeg, nanti kalau tinggi gimana kayak gitu. Nah, kalau bisa ini dibuang, pokoknya dibuang jauh-jauh. Kalau misalkan jenengan